pada siang hari ini lebih berfokus pada gini, sebelumnya kan kami ya menjajaki kerjasama dengan EPM Taman, terus kita kasih info terkait LMS-nya seperti apa, kurang lebih gambarannya, lalu dari EPM Taman juga sudah sign MOU dan sudah diregister juga siswa-siswanya. Namun dari kami pun kan memonitor gitu Bapak Ibu, bagaimana aktivitas siswa itu sepertinya belum ada yang akses. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami itu mau mengajukan gitu course yang kurang lebih siswa harus selesaikan terlebih dahulu, misal 5 gitu. Nanti dari kami sudah mengajukan 5 course yang diharapkan siswa sudah bisa mengerjakan misalkan dalam 1 atau 2 minggu seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan Mas Farid juga tim CSR mau menindaklanjuti dan memberi report bahwa belum banyak siswa-siswa yang mengakses LMS tersebut karena sudah ada MOU. Jadi kami pun diminta pertanggungjawabannya juga gitu kan dari manajemen bahwa LMS-nya sudah dibuat, sudah dikembangkan, tapi tingkat aktivitas akses siswa masih kurang. Nah, biasanya ada beberapa opsi yang kami ajukan ke SMK. Apakah boleh kami meminta istilahnya waktu setengah jam atau sejam gitu sosialisasi kepada siswa, tapi kalau ini kan konteksnya Zoom ya kepada mereka, jadi difasilitasi kira-kira jadwalnya kapan, atau dan yang kedua ya dari Bapak Ibu juga gitu yang memberikan timeline bahwa seminggu 2 minggu ke depan mohon mengerjakan course ini. Jadi pada saat akses mereka mengakses tersebut, kami pun bisa memonitor ini dari IPM Taman ini siswa-siswanya yang belum mengerjakan yang mana, nanti kan kami berikan Excel-nya seperti itu. Saya mungkin Bapak Ibu atau ada tanggapan silakan. Terima kasih Pak Dodi atas informasinya. Memang benar MOU sudah disepakati antara kedua belah pihak, SMK Islam 1 dengan PT BPIG. Kami sangat positif sekali menyambut program yang diberikan oleh BPIG terkait dengan kelas industri ini. Di kami memang kami include-kan pada guru mapel informatika, dan guru mapel informatika itu sudah kami jadwalkan. Jika memang dari pihak BPIG membutuhkan untuk sosialisasi langsung ke siswa kami, nanti akan kami fasilitasi. Hanya saja tiap kelas itu jadwalnya berbeda-beda, seperti itu. Nah, per kelas itu kurang lebih pesertanya antara 40 sampai 45 siswa. Kita di kelas 10 ini kemarin yang kita prioritaskan satu jurusan teknik komputer jaringan. Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan yang lain juga seperti itu. Jadwalnya pun berbeda-beda. Jika memang dari pihak TPIG berkenan untuk memfasilitasi ya kurang lebih 30 menit untuk memandu siswa kami, nanti akan kami kirimi jadwalnya, misalnya hari Senin itu adanya jam berapa, Selasa jam berapa, dan seterusnya. Sehingga harapannya goalnya dalam 1 sampai 2 minggu ini target yang sudah ditetapkan oleh pihak TPIG bisa terpenuhi seperti itu secara maksimal. Nah, mohon tanggapannya dari Kajur TKJ ini yang memahami tentang kemampuan komputer lab gambar yang biasanya dipakai untuk praktikum mapel informatika yang nanti dikaitkan dengan kelas industri PT TPIG. Monggo Pak Ifya, kira-kira kapasitas komputernya berapa orang atau cukup menggunakan HP untuk mengerjakan latihan-latihannya itu? Monggo.
Nggih, matur nuwun Pak Nasir. Mohon maaf suaranya kedengaran apa dereng Pak Dodi? Beneran Pak, beneran. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Pak Dodi, Pak Nasir. Untuk yang kondisi yang di lab TKJ, alhamdulillah untuk komputer yang digunakan atau lab yang digunakan untuk praktikum mapel informatika itu ada satu lab namanya lab komputer Bapak. Jumlah komputernya atau jumlah PC-nya ada 26. Sedangkan untuk jurusan lain itu menggunakan lab gambar itu jumlah komputer sekitar ada 40-an gitu. Lah, kalau yang di TKJ Bapak, itu kan di kelas 1 mapel mapel informatika. Itu satu harinya itu ada 2 praktikum. Berarti satu kelasnya misalkan jumlahnya ada 44 siswa, maka yang separuh ikut praktikum dasar-dasar kejuruan, yang separuhnya lagi ikut praktikum informatika. Nah, nanti ketika sudah 4 jam, maka pindah yang awalnya itu informatika pindah ke praktikum yang dasar kejuruan, yang awalnya dasar kejuruan pindah ke praktikum informatika, Bapak. Itu yang khusus untuk informatika. Berarti separuh-separuh gitu. Waktunya nggak bersamaan. Berarti 4 jam, 4 jam gitu. Nah, sedangkan untuk yang jurusan lain, Bapak, Elin, terus jurusan TPM mesin, Bapak, sama yang listrik itu satu kelas masuk bareng, Bapak. Itu cuman kadang-kala bergantung sama gurunya, kesepakatan gurunya. Ada guru yang hari ini praktek, besoknya teori di kelas gitu. Soalnya labnya gantian gitu. Untuk yang jurusan lain, Bapak. Gitu. Begitu Pak Nasir, Pak Dodi, matur nuwun. Apakah sudah cukup informasinya? Kalau untuk ini kayak yang di lab gambar itu satu kelas bisa masuk penuh ya? Nggih, satu kelas bisa masuk penuh Bapak itu. Penuh ya. Itu Nggih. satu PC berapa orang Pak ya? Satu komputer. Kalau jumlah siswanya itu masih 40 Pak, atau 44 lah. Itu bisa satu-satu Bapak itu. Bisa satu-satu ya. Nggih, leres. Tapi Tapi kurang kalau lebih ada 40-an lebih ya nggih, komputernya. tapi kalau untuk Ya. LMS-nya TBIG, saran saya itu pun di kelas bisa aslinya. Kan itu sudah Menggunakan HP. online. Iya, barangkali memang misalkan kita itu terkendala sama jumlah PC misalkan, maka kan guru mapelnya kan ada jadwalnya, ada mapelnya itu tadi. Lah, itu bisa di kelasnya itu tadi bisa menggunakan kondisi paket datanya masing-masing. Kan itu ringan gitu juga. Gitu. Jadi kalau saran saya ini kan intinya gimana caranya itu bisa terakses gitu Pak Dodi ya. Nah, saran saya Jadi, itu jadi uh, uh, ya di beberapa hari ini kami juga secara paralel jalan ke beberapa SMK cuma di Jakarta. Nah, YPM Taman kan memang beberapa hari terakhir ini mungkin ya sibuk atau ada UTS juga seperti itu ya kan. Dan ya ini kami lagi mengejar gitu bagaimana si siswa-siswa itu bisa mengakses. Nah, kalau memang nunggu di labnya jadwalnya mungkin dari Bapak Ibu juga ngaturnya lumayan ribet, mungkin ya nanti bisa aja sih sebenarnya mungkin. Cuma memang kami harapkan bisa di lab gitu sih. Jadi memang katakanlah misalkan ada TKJ ya di hari Selasa, Bapak Ibu tinggal kasih aja infonya jadwalnya kapan mereka ada di lab gambar misalkan. Nah itu di jadwal itulah nanti meeting Zoom dengan kita gitu. Jadi mereka bisa nyoba langsung, tanya-tanya kesulitannya seperti apa gitu. Jadi istilahnya dalam satu sesi itu minimal mereka mengerjakan satu course. Nanti di 2 minggu kita tunggu, kita monitor harus bisa misalkan 5 course, gitu, 5 studi lah atau 5 objek pembelajaran seperti itu. iya iya. Nah, mungkin Mas Farid bisa di-show ya, Mas Farid akan di-show sedikit kira-kira course atau kursus apa yang kalau dari kami DTBIG berharap siswa-siswa YPM Taman ini mengerjakan course ini gitu. Nanti bisa di-show, silakan Mas Farid.
eh, Bapak-bapak sekalian. Jadi ini dari kami ada beberapa course mungkin yang memang bisa dikerjakan oleh siswa-siswi. Tapi di sini kita open diskusi ya Bapak Ibu, siapa tahu memang materi ini kurang sesuai dengan materi di sekolah atau memang belum dipelajari di sekolah dan sebagainya gitu. Jadi dari banyaknya course yang ada pada kurikulum unggulan dan LMS kami ini, siswa itu diharapkan dapat mengerjakan minimal 5 terlebih dahulu, 5 course yang ada di kurikulum unggulan. Namun tidak menutup kemungkinan siswa dapat mengerjakan course yang lain juga. Namun ini bisa didiskusikan lebih lanjut ya Bapak-bapak sekalian. Nah, untuk teman-teman siswa-siswi kelas TKJ bisa mengerjakan materi atau course proses bisnis, creative problem solving, LAN, MAN, WAN, routing, rimping, dan IP address. Sedangkan untuk teman-teman atau siswa-siswi yang jurusan kelistrikan itu bisa mengerjakan proses bisnis, konsep dasar listrik, power system, dan creative problem solving gitu. Nah, mungkin dari course yang kami ajukan ini ada tanggapan mungkin dari Bapak Ibu, dari Bapak-bapak sekalian, apakah memang ini bisa dikerjakan oleh siswa-siswi atau di kelas tertentu saja gitu, karena memang kami di sini ada banyak course yang harus yang bisa dikerjakan, tapi memang kita batasi minimal itu siswa untuk di awal ini tuh bisa mengerjakan 5 course lebih dahulu gitu, sehingga dapat dikatakan lulus dari kurikulum unggulan ini. Seperti itu. Ada tanggapan dari Bapak dan Ibu? Terima kasih Pak Farid. Untuk yang TKJ Pak Farid, itu ini hanya pengetahuan aja apa nanti ada keterampilannya Bapak itu? Yang di LMS kan kita hanya baca materi sama menyelesaikan ini ya, LMS-nya ini aja gitu nggih. Iya Pak. Untuk LMS kami ini di sini lebih ke penambahan pengayaan materi Pak, pengetahuan dari siswa. Jadi tidak ada berbentuk prakteknya langsung. Siap. Iya, terima kasih Pak Farid. Ya Pak, kalau mungkin dari sekolah butuh ya Pak, praktisi datang ke sana, nanti memang biasanya info ke kami saja sih, maksudnya kapan kira-kira sekolah ada waktu lowong untuk menerima praktisi dari kami, misalkan untuk praktek nanti tinggal diinfo saja, karena memang kurang lebih ada kelas industri juga kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Jadi sekolah SMK lain pun juga nanya sih kapan bisa datangin dosen tamu, apa ya guru tamu seperti itu istilahnya sih Pak. Secara awam. Tapi ya kita nunggu lagi aja undangan dari pihak sekolah terkait jurusan atau materi apa sih yang bisa dihadirkan untuk siswa sekalian seperti itu. Pak Dodi, mohon maaf, untuk yang LMS ini, apakah guru juga berhak ikut, Pak? Barangkali gurunya mau nambah sertifikat kompetensinya, Pak, gitu, untuk menunjang sebagai tambahan portofolio gitu, Pak, barangkali. Tidak dibatasi juga Pak, kalau memang guru-guru pada mau ikut sini. Cuma memang kami harus infokan bahwa sertifikasi ini adalah sertifikasi penyelesaian gitu ya Pak. Beda halnya dengan mungkin sertifikasi Cisco atau IBM atau sertifikasi Python gitu-gitu ya Pak. Jadi ya ini memang sertifikasinya lebih kepada si siswa ini sudah menyelesaikan pretest, post-test, baca-baca materi sampai selesai. Nanti sertifikat adalah tanda bahwa si siswa ini sudah selesai itu di course, salah satu course tersebut gitu. Tapi kalau guru-gurunya mau register nggak apa-apa, mungkin Farid bisa taruh di chat ya link, di copy ke chat box aja, di copyin ke situ, ditaruh di chat box, Bapak Ibu bisa kopas lagi untuk register gitu. Di database kami bisa kelihatan yang daftar hari ini siapa, misalkan kalau
berkenan, kurang lebih seperti itu. Untuk yang misalkan saya sebagai guru ini atau wali kelas lah, bisa nggak kita melihat misalkan kelas 1 K1 itu siapa yang belum menyelesaikan atau siapa yang belum mengikuti LMS itu gimana Pak? Bisa apa enggak? Barangkali bisa untuk ini memotivasi anak-anak gitu, menegur anak-anak juga gitu Bapak. Ya. Kalau fitur itu masih terbatas di bawah naungan kami Pak. Cuma memang ya itu tadi. Jadi awal dari Zoom meeting ini adalah kita kasih tahu dulu nih bahwa belum ada aktivitas dari siswa YPM Taman. Nah, dari daftar nama-nama yang udah didaftar, Bapak Ibu guru nanti sosialisasikan lagi. Atau nanti kami menunggu jadwal untuk istilahnya sosialisasi yang dilakukan di lab gambar, misalkan yang bisa 40-an siswa. Nah, dari situ kan mereka kerjakan hari itu, misalkan 1 course. Nah, nanti pas mereka akses, dari kami nanti bisa narik datanya seperti itu Pak, bahwa yang hadir di hari itu full misalkan. Mereka baru mengerjakan 1 course. Nah, nanti Excel-nya itu akan kami kasih lagi ke Bapak Ibu sekalian, tolong dimonitor bahwa dikerjakan sampai 5 course atau 5 pelajaran, atau mungkin tambah mereka kurang, nggak masalah gitu. Jadi kalau melihat langsung mungkin nggak bisa Pak, tapi nanti kita kasih Excel-nya kurang lebih seperti itu. Oke ya, baik. Terbayang Pak ya? Iya terbayang Pak Dadi. Monggo barangkali dari Pak Najib Fahmi, Bu Nurfalufa, Bu Nurun, ada yang mau disampaikan, karena Bapak dan Ibu yang nanti langsung berkaitan dengan siswanya, karena Bapak itu adalah pengampu guru mata informatika. Monggo Bu Luki, barangkali ada yang mau disampaikan. Saya Pak, mungkin guru-gurunya dulu Pak yang mencoba, kemudian selanjutnya untuk guru kejuruan. Agak bengong Bu Nurun, mic-nya agak bengong. Sampun? Masih mendengar. Pun beres Bu. Bengong. Si menggema Bu Nurun, bengong. Wonten napa nggih? Mungkin lho mboten wonten napa-napa. Pun enggak bengong. Sampun. Pun. Untuk ini ya Bapak, agar mencoba maksimal, mungkin guru-guru yang kejuruan ini mau nyoba dulu gitu, kemudian nanti akan diaplikasikan di pelajarannya di jurusan yang lain yang 3 jam di kelas itu Pak. Jadi istilahnya tanpa harus membaca jadwal di lab gitu Pak. Untuk jurusan-jurusan selain TKJ mungkin. Pak gurunya dulu Bapak yang diizinkan untuk mencoba dulu menyelesaikan. Ya, saya kira itu. Oke, maksudnya Bu Nurun, untuk selain jurusan TKJ, itu selama 3 jam itu di kelas menyelesaikan course-course atau latihan-latihan yang ada di LMS-nya TPIG dengan menggunakan hakimnya masing-masing. Seperti itu ya Bu Nurun? Iya, seperti itu. Berarti siswa harus ada paketan datanya. Bu. Nah itu biar sekolah yang mengatur terus mendekati. Matur nuwun Bu Nurun. Nah, nanti minta tolong Bu Nurun ini nyusun jadwalnya ya sesuai jadwal KPM mereka. Misalnya Bu Nurholifa ngajar di 1 mesin 1,
hari apa, jam sekian sampai jam sekian. Nanti bisa diberikan ke pihak TPIG sehingga pihak TPIG nanti itu bisa memiliki gambaran. Oh, dalam satu hari, misalnya hari Senin itu dia bisa masuk di berapa kelas, kan seperti itu secara online-nya. Nanti segera dikirim di grup Bu Nurun ya, di kurikulum unggulan itu. Ya, matur nuwun Bu Nurun. Monggo dari Pak Najib, Bu Nur Khalifah, atau Pak Iya lagi? Pak Nasir, saya mau nambahin mawon. Barangkali guru pengampu informatika maupun informatika bisa sharing atau diskusi di sini, Pak. Kira-kira dulu kan ini kan sudah dituliskan sama jenengan yang awal dulu, Pak. Diinkludkan di mapel informatika. Barangkali kendalanya apa di lapangan ketika diimplementasikan di kelas-kelas tadi, Bapak. Ini kan perwakilan dari TKJ, Bapak. Seharusnya yang ikut guru informatika yang lain juga aslinya ya. Monggo yang ada Ini dulu Bu Nur aja. Khalifah ini kan juga guru di mesin, Pak Iya. Nggih, barangkali kalau ada yang lain misalkan kayak jurusan lain kan ada itu Pak, maupun informatika yang diikutkan juga. Ada Bu Titis listrik. Titis. Tadi saya hubungi nggak diangkat ternyata. Nggih. Mungkin Pak Najib Yang dari ada dulu. Elin mungkin. Nggih, monggo yang ada dulu barangkali masukan atau kendala di lapangannya seperti apa. Laporannya seperti itu gitu loh Pak dari pihak TPIG Pak. Monggo. Monggo Bu Nur Khalifah, Pak Najib, Bu Ilvi kira-kira kendalanya apa kalau dikerjakan di kelas sehingga progres sampai dengan hari ini masih belum mengerjakan course-course yang sudah ditetapkan oleh TPIG, kendalanya apa? Monggo bisa sharing bersama-sama. Izin Pak Nasir. Oke, Pak Farid, monggo. Ya, mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu dari Bapak Ibu di sini, apakah sudah bisa mengakses dari LMS-nya itu Pak, dari kurikulum unggulannya itu? Monggo dijawab Bu Nur Khalifah, Pak Najib, Bu Ilvi, kira-kira apa sudah bisa mengakses? Untuk username passwordnya sudah yang seperti kemarin tuh Pak. Iya, mencoba untuk mengakses kurikulum unggulannya apakah sudah bisa Bu dari guru-gurunya terlebih dahulu? Maksud kami sebelum nanti ke siswa, apakah diperlukan gitu Pak untuk kami semacam demo atau workshop terlebih dahulu ke guru-gurunya, guru-guru informatika lainnya juga, bagaimana mengakses kurikulum unggulan kami menggunakan LMS ini gitu, mulai dari memasukkan username password sampai mengakses materi-materi yang ada, sampai memang guru-gurunya juga sudah bisa mengakses dan melihat gitu. Sehingga nanti guru-gurunya saat mendampingi di kelas bisa apabila ada siswa yang belum paham bisa didampingi oleh guru-gurunya yang mengajar gitu Pak. Apakah perlu seperti itu atau memang guru-gurunya sudah bisa mengakses dan tinggal siswanya saja pendampingan? Sangat diperlukan sekali Pak Farid. Ya. Ini sangat diperlukan. Nah, ini sepertinya kok responnya masih belum. Ya. Kira-kira diagendakan kapan Pak Farid dari TPIG untuk yang gurunya dulu, pelatihan gurunya dulu. Ketika gurunya sudah bisa mengakses secara bagus, termasuk memantau lewat LMS tersebut, baru nanti sosialisasi ke siswanya. Berarti kami nunggu saja jadwalnya dari TPIG. Kalau dari guru-gurunya sendiri Pak, bisanya itu di jam berapa Pak? Kalau dari kami mungkin bisa di hari Kamis, apakah dari Kamis dan Jumat atau Jumat gitu. Apakah dari guru-gurunya bisa dan apa bisa di jam berapa gitu Pak, biar kami sesuaikan juga. Kalau hari Kamis dan Jumat itu jamnya bebas ya Pak Farid kira-kira? Atau ditentukan oleh TPIG? Kalau memang ditentukan nanti teman-teman kami kondisikan seperti itu.
Kalau dari kami bebas sih Pak, di hari Kamis Jumat itu. Kalau dari Bapak Ibu kan informasi di grup itu biasanya 14.15 ya kosongnya itu. Nah, kami bisa menyesuaikan sih Pak untuk jamnya. Tapi harinya di hari Kamis atau Jumat ini apakah bisa gitu Pak? Kebetulan dalam minggu ini itu kami ada kegiatan asesmen sumatif tengah semester atau UTS. Oh, Oke. oke. Selesainya kurang lebih ya jam 12:30. Mungkin kalau dilaksanakan jam-jam 1 begitu dari TPJ bisa apa enggak kira-kira ya? Bisa Pak. Dari kami setelah zuhur ya Ya. setelah jam 1 juga bisa Pak. Gitu. Oh, bisa ya. Ini nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman guru mapel informatika. Nanti hari Kamis apa Jumatnya kita buat jam 1 seperti itu. Akan segera kita teruskan, kita kabari ke pihak TPJ. Harapannya minggu ini sudah terlaksana untuk guru-gurunya. Ya, baik Pak, baik. Nanti dari kami coba follow up lagi ya Pak ke pihak sekolah, apakah bisa dilaksanakan di hari Kamis atau hari Jumat ini untuk sosialisasi terkait akses dari kurikulum unggulan ini. Siap-siap, Pak, segera akan kami kabari nanti. Jadi Bu Nurul biar, Bu Nurul nanti bisa minta tolong di musyawarahkan dengan guru mapel informatika gitu. Kira-kira di hari Kamis atau Jumat dibuat jam 1 seperti itu. Boleh dari rumah, boleh dari sekolah, yang penting wajib ikut seperti itu. Ini kan secara daring atau Iya betul Pak. Harapannya supaya nanti guru-guru yang mendampingi siswa di kelas, karena yang langsung mendampingi di lapangan kan dari Bapak Ibu gurunya ya. Jadi supaya nanti kalau siswanya ada kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui Bapak Ibu terlebih dahulu gitu, sebelum nanti memang perlu disampaikan ke kami juga gitu, ke TPIG. Ya Pak Farid segera akan dikabari oleh Bu Nurul nanti Pak Farid. Baik, siap. Mohon maaf Pak Nasir, mau nambahin aja Pak Nasir. Monggo Pak Ida. Pak Nasir, perlu diingat bahwasanya tadi di grup staff, bahwasanya hari Jumat kita nggak bisa Pak Nasir, soalnya 12:30 kita sudah mulai berangkat itu Pak Nasir. Ada kegiatan itu. Hari Kamisnya berarti ya? Oke, iya benar. Harus hari Kamis. Iya, monggo. Terima kasih diingatkan Pak. Iya, memang hari Jumat ada kegiatan untuk staff-staff. Sehingga ada kemungkinan besar Pak Farid dan Pak Dodi kita hari Kamis peluang terbesarnya. Baik Pak, kami tunggu informasi lebih lanjutnya ya Pak. Pastinya di hari apa dan di jam berapa gitu Pak. Siap Pak Farid. Sama ini Pak, tadi kita mendiskusikan materi. Mungkin apakah dari pihak sekolah ada tanggapan Pak terkait materi yang harus siswa-siswi kerjakan, atau misal dari sekolah akan didiskusikan dulu dengan guru pengampunya kira-kira materi mana yang harus dikerjakan oleh siswa gitu Pak. Kalau dari materi slide tadi yang disampaikan Pak Farid, yang tadi di sharing di Zoom ini, barangkali bisa di share ke kami, sehingga ini nanti kami jadikan langkah awal untuk sosialisasi ke guru, lalu guru nanti sosialisasi ke siswa. Meskipun nanti gurunya juga mendapatkan bahasanya itu pelatihan awal dari TPIG, tapi setidaknya sudah ada pegangannya. Oh, sementara yang wajib dikerjakan itu course yang mana, kan seperti itu. Sudah punya gambaran mereka. Barangkali bisa di-share materi ini ke kami. Oke, baik Bapak. Berarti ini bisa di-share ke siswa ya Pak, yang ini juga materi-materi ini. Kalau dari kami takutnya itu ada misal materi terkait routing di TKJ. Nah ini ternyata tidak sesuai gitu dengan materi di sekolah, tidak belum saatnya disampaikan ke siswa gitu dan sebagainya.
apakah materi-materi ini tuh sudah cocok untuk disampaikan ke siswa atau ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu, Pak? Oh Pak, iya ini materi TKJ ini. Saya tidak paham ini. Apakah routing, cramping itu di kelas 1 antara bulan Agustus kemarin sampai dengan Oktober ini itu sudah diajarkan apa belum? Monggo dari Pak Iya ini. Oke, terima kasih Pak Nasir. Untuk beberapa materi memang ada beda level itu Pak Dodi, Pak Farid gitu ya. Berarti ada materi yang contoh misalkan kayak proses bisnis itu sama kreatif problem solving itu ada di fase E itu. Sedang termasuk yang LAN itu fase E juga ada sedikit tapi Pak. Tapi yang untuk routing ya itu ada di fase E sama F itu. Gitu. Mungkin sebagian besar memang ada sih itu yang proses bisnis, problem solving, LAN dasar itu ya, LAN dasar, terus scrimping, sama IP address itu ada di mapel informatik itu ada, elemennya ada gitu. Cuma untuk yang routing memang adanya di fase F gitu ya. Kalau fase E-nya cuma itu tadi. Nah, kalau misalkan itu ingin dikerjakan siswa, maka bisa diarahkan ke kelas 1, kelas 2 sih hasilnya. Berarti kan nanti mungkin gurunya bisa menyampaikan, kan sudah ada course-nya, materinya gitu. Nah, intinya gimana caranya anak-anak bisa ngerjakan kan gitu aja gitu. Gitu kan nggak butuh praktek aslinya gitu. Mungkin prakteknya bisa simulasi lah gitu. Kalau bagi saya bisa aja diserahkan ke anak kelas 11 atau kelas 10 gitu. Bisa nanti dibagi lah gitu. Supaya mereka punya portofolio inilah gitu. Itu sih Pak Nasir menurut saya. Gitu. Terima kasih Pak Ya. Mungkin saya membantu menjelaskan yang dimaksud fase E oleh Pak Ihya itu diajarkan di kelas 10 Pak Farid dan Pak Dodi atau kelas 1. Sedangkan yang fase F itu diajarkan di kelas 2 dan kelas 3. Seperti itu. Tapi ini nanti kita juga mencoba pelorkan tidak hanya di mapel informatika kelas 10 karena ini ada yang diajarkan di kelas 11 ya nanti kita ikut sertakan siswa kelas 11 mungkin spesialis di jurusan TKJ nanti seperti itu ya Pak ya. Itu yang jurusan yang lain tidak mampu. Nah, bukan gitu. Itu kan ada dibagi menjadi 2 itu Pak. Ada TKJ sama TITL Pak. Kalau yang saya komentari tadi yang di TKJ Bapak. Nah, kalau yang di ITL tadi, yang itu listrik tadi ya itu saya kurang paham itu. Yang kayak kalau proses bisnis masuk ke fase E itu, yang kelas 10 Bapak, yang kelas 1. Tapi kalau yang konsep dasar listrik, power system, nah itu saya kurang paham itu kalau yang di listrik. Itu masuk ke fase berapa itu saya kurang paham itu, Pak. Baik Pak, jadi di LMS kami ini ada beberapa materi lain juga gitu selain memang materi terkait teknik atau keteknikan juga ada materi-materi terkait soft skill-nya seperti ini kan ada creative problem solving itu kan seperti menambah soft skill dari siswa juga selain memang materi-materi terkait keteknikannya gitu. Harapannya kami juga ini bisa masuk atau dipelajari oleh siswa gitu selain memang materi keteknikannya karena salah satu tujuan kurikulum unggulan ini juga menambah pengayaan siswa dalam mempersiapkan ke dunia kerja gitu ya pas seperti ada materi critical thinking, creative problem solving, proses bisnis juga buat siswa mengetahui langsung gitu Pak terkait proses sebuah perusahaan itu seperti apa kayak gitu Pak. Apakah nanti untuk course wajib ini perlu didiskusikan dulu di pihak guru atau di pihak sekolah atau memang sudah bisa ditentukan ya udah yang ke-5 atau 4 materi ini yang akan disampaikan ke siswa gitu Pak? Atau dari sekolah akan didiskusikan dulu dengan guru pengampunya 5 course wajib di TKJ dan 5 course wajib di jurusan lain itu yang mana saja gitu dari course yang ada itu seperti apa?
Ini ada daftar course yang ada di LMS kami, Pak. Ada kurang lebih 35 course, tapi mungkin dari sekolah misal teknik instalasi listrik yang cocok itu yang dikerjakan siswa itu kelimanya itu ada apa aja gitu Pak. Terus yang TKJ materinya yang mana saja, atau mau sesuai yang tadi sudah ditentukan sama TBIG gitu Pak, sama kami, atau seperti apa Pak di sekolah? Nah, gini Pak Farid, saran mawon. Tadi Iya, file ini mungkin bisa di-share di grup chat ini. Oke. Nanti pihak sekolahan dengan perantara Pak Nasir nanti akan mengirimkan ulang ini ke pihak TBIG supaya nanti pihak TBIG punya pemetaannya. Jadi sekolah, pihak internal, pihak jurusan bisa memetakan mana yang sesuai dengan jurusannya. Terus nanti pihak TBIG bisa menyesuaikan juga dengan hasil pengisian kita nanti gitu. Saran saya sih gitu. Baik Pak. Iya. Jadi nanti kami coba kirimkan file ini ya Pak, course yang ada di kami, terus dari pihak sekolah bisa coba menyesuaikan kira-kira jurusan ini tuh yang materi yang mana yang cocok, 5 materi yang akan harus dikerjakan oleh siswa gitu Pak. Kami hanya meminta 5 terlebih dahulu gitu Pak yang wajib dikerjakan oleh siswa. Baik. Untuk yang lainnya bisa menyesuaikan untuk penambahan pengetahuan siswa saja. Tapi dari kami, karena memang kami ada indikator kelulusan gitu ya Pak, minimal siswa itu mengakses 5 course. Nah, 5 course-nya ini bisa ditentukan oleh pihak sekolah, didiskusikan terlebih dahulu dengan guru-gurunya gitu ya Pak. Iya, leres Itu Pak. Iya. Nanti materi ini saya kirimkan di grup ya, di grup chat WhatsApp. Kira-kira kapan Pak kami bisa mendapatkan dikirimkan kembali untuk file materi yang wajib diisinya Pak? Kalau misalkan ini dibuat Google Sheet Pak, terus kita tinggal dikasih linknya, terus kita tinggal ngisi langsung supaya secara live itu, supaya nggak nunggu jenengan, supaya nanti tahu progresnya, jurusan mana yang belum ngisi gitu Pak. Barangkali seperti itu Pak. Boleh Pak, boleh. Nanti saya coba masukinnya Pak ke Google Sheet dan saya kirimkan ke guru-guru lewat grup. Iya, leres Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Pak Farid barangkali atau Pak Dodi barangkali ini ada yang tanya tapi malu. Barangkali bisa didemokan Pak. Berarti jenengan akses linknya Pak gitu. Akses linknya aja supaya beliau-beliaunya ini tahu penampakannya seperti apa gitu. Ini tadi baru saya kirim, dulu pernah ketika di forum ditampilkan juga, cuma mungkin beliaunya lupa mungkin. Monggo barangkali bisa dengan share screen. Nah, bisa coba login-kan lah tampilannya seperti apa gitu. Oke, baik Pak, siap. Saya coba share screen ya Pak. Jadi mungkin ini saya berdasarkan tampilan di laptop atau komputer ya Pak, karena kalau nanti di HP itu ada sedikit perbedaan ada di tampilannya, tapi sama saja untuk fitur-fitur yang lainnya. Iya, monggo Pak. Nanti aksesnya itu melalui link ini Pak, https cerdasbersama.co.id dan sebagainya. Nah ini nanti jadi berbasis web kami itu untuk belajarnya itu berbasis web, tidak menggunakan aplikasi, jadi tidak menambah memori dari siswa, HP siswa gitu. Kemudian setelah mengakses link tersebut akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Setelah sign in ini bisa menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan ya Bapak Ibu. Apabila ada yang belum register, baik Bapak Ibu guru atau siswa, bisa melalui link yang tadi kami kirimkan di chat Zoom ini ya Bapak Ibu. Nanti kami kirimkan juga di WhatsApp. Setelah username password, masukkan juga captcha.
Nah, setelah masuk tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kita ke learning zone dan ke iLearn. iLearn ini kumpulan dari course-course yang ada di sistem LMS kami. Ini agak lama, muter-muter. Nah, ini salah satu tampilan dari course-course yang ada. Jadi nanti bisa dicari, dipelajari juga course yang mana saja yang sesuai gitu ya Bapak Ibu. Saya coba untuk mengakses course yang LAN manual ini terlebih dahulu untuk contoh. Diklik course-nya. Nah, jadi nanti siswa itu akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Pretest ini untuk mengukur sejauh mana siswa pengetahuan sebelum belajar materi yang ada. Nanti akan ada soal-soal yang bisa diisi oleh siswa. Bentuknya ABCD, pilihan gitu, pilihan ganda. Nah, setelah pretest nanti siswa akan mengerjakan, akan membaca materi terkait LAN manual ini misalnya contohnya. Ini tampilannya kurang lebih ya seperti baca buku Bapak Ibu, belajarnya. Ada gambar, ada tulisan. Nah, setelah membaca, mempelajari, siswa akan mengerjakan post-test. Nah, untuk post-test ini ada minimal nilainya. Minimal nilai untuk post-test itu agar dapat mendapatkan sertifikat itu 80. Jadi nanti siswa mengerjakan ini minimal nilainya 80 agar bisa melanjutkan mendapatkan sertifikat. Untuk soalnya sama kayak soal di pretest tadi, ada 10 soal dengan soal yang sama. Ini misalnya saya ngacak jawabnya. Nanti akan submit quiz. Nah ini kan saya skornya 10 nih, kalau 10 belum bisa lanjut mendapatkan sertifikat karena nilai minimalnya itu ada di 80. Apabila nilainya 80, ini yang sebelah kiri ini yang merah akan berwarna hijau dan bisa lanjutkan ke feedback dan akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Kurang lebih gambaran materinya seperti itu Bapak Ibu untuk mengakses LMS-nya. Apakah ada yang ditanggapi? Mohon izin Pak Farid. Ya Pak. Ini barusan saya nyoba untuk sign up ya. Sign up itu kok ada muncul halaman expire. Apa itu Pak? Part 19 page expire. Itu mungkin ada kesalahan di linknya, pas saya coba. Linknya saya kirimkan di chat. Untuk login-nya bisa dicoba di link yang baru, yang ini Pak. Atau mungkin Bapak bisa share screen tampilannya seperti apa Pak?
kebetulan ini saya terpisah nih pakainya. Oh, oke. Coba pakai laptop gitu, Pak. Bapak sudah mendapatkan username dan passwordnya, Pak? Belum? Oke, Belum. kalau belum register, bisa mengisi link registernya terlebih dahulu, Pak, untuk mendapatkan username dan password. Jadi nanti loginnya menggunakan username dan passwordnya. Untuk registrasinya saya kirimkan di chat Zoom juga. Oke, siap. Kelasnya itu di siapa Pak Farid? Untuk guru mungkin kelasnya bisa diisi guru aja, Bu. Guru pelajaran apa gitu, Bu. Itu kelasnya untuk siswa tadi. Sudah, Pak. Sudah register ya, Pak? Sudah, Pak, sudah. Oke, jadi registernya itu tidak langsung dapat username password, Pak, karena harus kami masukkan dulu ke sistem. Jadi mungkin nanti kami coba kirimkan untuk username dan passwordnya ya, Pak. Siap. Siap. Ini kami coba Pak Muhammad Najib ya, Pak? Siap. Bapak bisa mencoba setelah kami share untuk username dan passwordnya ya, Pak. Kami registerkan terlebih dahulu ke sistemnya. Nanti kalau misalkan sedang mencoba tapi ada terkendala, bisa sampaikan kepada kami gitu, Pak, apa kendalanya. Karena tidak bisa langsung diregisterkan sekarang gitu, Pak. Ada jeda waktunya terlebih dahulu. Tapi registernya sudah masuk, gitu. Tinggal kami masukkan dulu ke sistem. Ada Pak Ihya, Pak Najib, Bu Ilvi, bersama Bu Nurun. Ini sudah ada di sistem kami. Tapi belum bisa mendapatkan username dan password kita. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak Ibu. Pak Farid, mohon maaf. Berarti ya Pak. Untuk yang materi fiber optic best practice ini, itu materinya nggak ada ya, hanya pretest, post-test, sama sertifikat gitu aja ini. Apa memang gimana ini, Pak? Di halamannya itu, Pak. Belum saya temukan. Oke. Iya. Untuk yang fiber optic itu ada yang ada yang di satunya lagi, Pak. Itu kan untuk fiber optic itu ada 2.
Siap, Ada siap, yang siap. khusus pretest post test, ada yang video. Oh, siap, siap. Itu materi training sih Pak, untuk mungkin Bapak Ibu juga bisa belajar yang informatika. Tinggal jilid tadi. Aku tinggal jilid. Amin jilid. Ayo. Men plong terus donang biuni, Ayo. DGT. Saya tinggal jilid ini. Iya. Oh, siap. Plong-plongane kira Iya. mute dulu, cekak ngeplong-ngeplong. Ya, mohon maaf Pak Nasir. Monggo dilanjut. Mohon maaf Pak Farid, itu kira-kira berapa lama ya dari pendaftaran saya bisa akses untuk masuk ke halaman LMS-nya? Oke Pak. Nanti setelah meeting ini kami coba registerkannya Pak ke sistem dan kami kirimkan ke Bapak untuk username password. Siap. Yes. Makasih Pak. Bisa. Ya. Menurun berapa menurun? Loh. Ada lagi kah Bapak Ibu? Berarti untuk agenda selanjutnya itu kami coba sosialisasikan ya, demokan mengakses kurikulum unggulan ini ke Bapak Ibu guru pengamput lebih dahulu mungkin ya, sebelum nanti memang bisa diimplementasikan atau dipraktikkan juga ke siswa gitu, supaya guru-gurunya juga bisa mendampingi siswa saat nanti belajar di LMS kami, di kurikulum unggulan kami. Dan nanti untuk yang course wajibnya kami masukkan ke Google Sheet, dan nanti bisa Bapak Ibu coba diskusikan juga dengan guru yang lain course mana yang wajib dikerjakan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Nasir. Terima kasih Pak Farid, tadi sudah banyak memberikan informasi ke kami, termasuk tadi Bapak Ibu guru sudah diajari bagaimana cara registrasi. Harapannya yang pertama tadi segera dikirimi Google Sheet-nya sehingga nanti bisa kita revisi atau kita sesuaikan materi-materi yang memang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Terus yang kedua, pelatihan untuk Bapak Ibu guru dalam hari Kamis besok mudah-mudahan sudah bisa terlaksana segera, sehingga minggu depannya bisa untuk sosialisasi ke siswa sesuai dengan jadwal yang nanti akan diberikan oleh koordinator, menurun ke Pak Farid atau Pak Dodi nanti melalui grup kurikulum unggulan. Dari saya, mewakili kepala sekolah, mengaturkan terima kasih banyak dan mohon maaf karena beliau belum bisa bergabung karena tadi ada kegiatan dinas luar dengan ketua yayasan sehingga belum bisa mengikuti kegiatan Zoom bersama-sama dengan kita. Seperti itu Pak Farid, kalau dari saya sudah cukup. Monggo barangkali dari pihak Pak Dodi atau Pak Farid kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih ya, dari kami juga singkat saja Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita infokan tindak lanjut selanjutnya di WA Group. Terima kasih.
Dia itu pagi-pagi. Ini kalau pagi-pagi cuma boten kalau ceritakan ngoten lho, Pak, kalau pagi-pagi, Pak. Atau dalun itu boleh kalau pagi-pagi. Dalun? Nggih, tidak. Nah, nggih. Nah, makanya kalau isi nasi ini niku. Tambah-tambahan di sini. Nggih. Jadi kalau Pak webinar itu wow, tadi kalau Pak Nasir, webinar itu wow. Nggih. 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 Jadi kamu janji. Kalau nggih, kita nggih. Sama tuh akhir webinar iki sedap nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.